Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Rahmadani dengan NPM 18430110. Di video kali ini saya akan menjelaskan latihan soal keamanan informasi. Di sini ada dua link YouTube yang sudah saya simak, saya rangkum dan akan saya jelaskan di dalam PowerPoint. Dan ada dua soal tambahan. Oke, langsung saja. Soal yang pertama yaitu kebijakan dan hukum apa yang diterapkan di negara Indonesia untuk melindungi privasi informasi. Jadi, secara konstitusional, negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat. Ada 30 undang-undang yang menyinggung data pribadi seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan lain sebagainya. Ada pasal 28 Undang-Undang 1945 ayat G yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Jadi semisal nih kita melakukan pendaftaran di web atau di aplikasi, pasti kita akan diminta atau menyerahkan beberapa data pribadi kita. Maka kewajiban dari platform tersebut harus melindungi data pribadi kita. Soal yang kedua yaitu, apa masalah atau akibat yang timbul dari pengesahan dan atau pelaksanaan kebijakan dan hukum tersebut. Jadi secara tidak langsung menjadikan negara memiliki kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi setiap warga negaranya. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat tentang keterangan cacat fisik, mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Nah, ini adalah rangkuman yang sudah saya rangkum dari kedua video di atas. Jadi, apa sih itu data pribadi? Data pribadi adalah data yang dapat mengidentifikasi atau teridentifikasinya seseorang, seperti ada 6 di sini. Jadi, beberapa data di atas ini jika jatuh ke tangan orang lain yang memang jahat, berniat jahat, mereka bisa melakukan, contohnya pinjaman online dengan data kita. Jadi uangnya diambil dan kita yang harus membayar pinjaman online tersebut dan hal-hal jahat lainnya. Jadi apa sih penyebab kebocoran data itu? Yang pertama ada aplikasi pinjaman online tidak aman. Jadi misalnya kita melakukan pinjaman online, pengelola pinjaman online yang tidak mengelola data dengan baik dan aman sehingga mudah diretas. Yang kedua ada akses email, file, foto, dan dokumen sembarangan. Yang ketiga ada penyimpanan data yang ceroboh. Ini ada di perusahaan. Karena perusahaan menyimpan data karyawan dengan ceroboh, yang ada data pribadi seperti gaji, pembayaran, tunjangan, kode otorisasi, dan lain-lain. Jadi ada oknum dalam perusahaan yang memang mengumpulkan data dan menjualnya seperti oknum perbankan dan kupon undian. Apa sih pencegahannya? Yang pertama, hati-hati memberikan data. Jika kita diminta untuk mengisi atau memberikan data, maka kita harus kritis dalam mengisinya. Itu harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak boleh berlebihan gitu. Yang kedua ada bersih-bersih digital secara reguler. Menghapus item yang sudah tidak digunakan dari inbox email atau file-file yang sudah usang, itu harus dihanguskan atau dihapus dari perangkat kita. Dan kita juga harus melakukan pemeriksaan keamanan. Email dan kata sandi itu harus diganti secara berkala dan diberikan kata sandi yang rumit. Begitu. Jadi selanjutnya ada budaya peduli bisnis dan keamanan. Yang kelima ada negara harus hadir. Ada 30 undang-undang yang menyinggung data pribadi yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya ada jasa pinjaman online yang aman. Yang pertama ada terdaftar di OJK. Jika ada pinjaman online, maka itu harus terdaftar ke OJK. Jika tidak terdaftar, maka kita harus melaporkan platform tersebut ke pihak keamanan atau ke pihak OJK. Yang kedua ada teliti syarat dan ketentuan. Kita harus teliti kepada syarat dan ketentuan. Biasanya tuh syarat dan ketentuan akan banyak sekali dan kita akan malas membacanya. Jadi kita tidak boleh malas dan harus teliti pada syarat dan ketentuan. Yang ketiga ada waspada dengan permintaan akses data di ponsel. Jadi, kita juga harus waspada dengan izin publikasi data, penyerahan data ke pihak ketiga. Bisa jadi itu legal karena kita sudah mengizinkan kepada pihak ketiga untuk mengakses data kita. Selanjutnya ada kedaulatan data dan perlindungan data privasi. Kedaulatan ada jurisdiksi yaitu kewenangan negara untuk mengatur teritorial.
Kedua, peran negara untuk menempatkan kedudukan yang equal atau setara. Yang ketiga, ada negara sebagai subjek hukum internasional. Nah, sejauh mana sih negara mengontrol data pribadi melalui kebijakan yang berdasarkan pada yang pertama, national interest atau kepentingan nasional, itu bagaimana data itu dilindungi. Yang kedua, ada international obligation atau kewajiban internasional, bagaimana komitmen internasional. Yang ketiga, ada regional obligation atau praktek negara. Nah, kepentingan nasional dalam melindungi data yaitu negara harus hadir untuk melindungi dan memberikan rasa aman. Yang kedua, ada data pribadi merupakan salah satu bentuk privasi, hak dasar yang diakui secara universal. Nah, tentunya negara itu harus hadir dan melindungi data pribadi. Oke. Selanjutnya, ada 120 negara telah memiliki pengaturan data pribadi yang khusus. Dan Indonesia ini sudah termasuk tertinggal dari beberapa negara di ASEAN. Di ASEAN itu yang sudah ada yaitu ada Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Sri Lanka. Kedua, pemerintah hampir di seluruh penjuru dunia mulai menerapkan pengaturan atas data pribadi baik manual maupun online. Yang ketiga, ada bisnis dikenakan denda apabila tidak melaksanakan atau non-compliance. Pimpinan perusahaan dijauhi hukum badan atau penjara. Jadi CEO dari suatu perusahaan itu bisa dipenjara karena dianggap telah lalai karena mengakibatkan kebocoran data. Waktu itu ada Lion Air, kasus Lion Air yang sebenarnya terjadi di Malindo yang sebenarnya adalah partner dari Lion Air tersebut yang berada di Malaysia. Karena Malaysia sudah melakukan undang-undang perlindungan data secara spesifik, jadi mudah memprosesnya. Beda dengan Indonesia, karena Indonesia belum memiliki undang-undang secara spesifik, jadi sulit bagi pihak yang dirugikan untuk meminta ganti rugi atau tanggung jawab. Di sini ada model pengaturan atau ada dua, yaitu Unit Status dan Eropa Union. Apa sih itu Unit Status? Unit Status itu adalah model Amerika Serikat yang cenderung bahwa bisnis diberikan untuk mengatur sendiri. Sedangkan Uni Eropa ini lebih ketat, ada prinsip yang harus dipenuhi, ada denda dan hukuman badan. Jadi, negara kita ini mengandung pengaturan Uni Eropa. Jadi di Uni Eropa ini ada satu pasal, yaitu apabila suatu negara belum memberikan perlindungan yang setara dengan konsep Uni Eropa, maka data tidak boleh masuk ke negara tersebut. Di sini ada konsep perlindungan privasi data pribadi, ini ada di pasal 28 Undang-Undang 1945 ayat G yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi ada pepatah di Indonesia ini yang mengatakan demokrasi tanpa hukum itu adalah sesuatu yang mengawang-awang. Karena Indonesia merupakan negara hukum, artinya data pribadi ini boleh diproses, dikumpulkan, dipergunakan, tetapi sesuai dengan kebutuhan di awal, dan data itu tidak boleh ditransfer ke pihak lain tanpa persetujuan. Di sini ada proses data pribadi. Ini adalah urutan data pemrosesan data pribadi. Data pribadi itu sebenarnya diatur bagaimana data itu diproses merupakan bagaimana data itu dikumpulkan, kemudian disimpan, kemudian bagaimana di-manage, sampai terakhir yaitu hak untuk menghapus dan memusnahkan data apabila sudah tidak diperlukan lagi. Jadi apabila merasa bahwa datanya sudah tidak relevan atau update lagi, bisa meminta pada data controller untuk menghapuskan data tersebut. Jadi prinsip yang paling utama itu adalah diproses berdasarkan tujuan yang sah. Tujuan yang sah itu harus ada undang-undangnya, harus ada kesepakatan, dan ada kontrak. Seperti privasi polisinya itu disetujui atau tidak oleh si pemilik data. Jadi kita harus memiliki data itu seminimal mungkin. Jadi semakin banyak data yang kita miliki, maka akan semakin banyak tanggung jawabnya. Dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah tidak dipergunakan, maka harus dihapus. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang soal latihan keamanan informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.